Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita sama-sama panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina waktos ieu pribados bade ngalajengkeun tema Lailatul Qadar dina subtema tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Oleh Allah sudah disampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu merupakan rahasia Allah. Namun Allah telah memberikan deskripsi atau gambaran kepada para kekasih-kekasihnya, yaitu bila malam Lailatul Qadar itu turun, yaitu langit terlihat indah, bersih, jadi angin bertiup bersayup-sayup, pokoknya membuat badan menjadi segar, pikiran tenang gitu ya. Saat itu malam terasa hening, terasa tentram dan nyaman. Berikutnya baik cahaya bulan maupun cahaya matahari itu akan tampil beda sebetulnya ya. Di pagi hari matahari tidak terasa full memancarkan cahayanya karena tertutup oleh sayap-sayap beribu-ribu malaikat, beribu-ribu sayap malaikat yang turun ke alam dunia gitu ya. Jadi bulan pun demikian adanya. Jadi terus kemudian kalaupun misalnya hujan tidak terlalu deras, jadi cukup gerimis. Kalaupun hujan gitu, musim hujan. Terus selanjutnya intinya yang terasa pada diri kita merasa tenang, aman dan nyaman gitu ya. Terhadap badan dirasakan juga sehat dan bugar. Berikutnya membuat ibadah terasa lebih nikmat dan lebih nyaman gitu dari biasanya. Dina waktos ieu pribados bade ngalajengkeun tema tentang Lailatul Qadar dina subtema ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi berdasarkan para pendapat, berdasarkan Quran, hadis dan pendapat para ulama, pribados bade ngadugikeun ciri-ciri orang yang mendapat rahmat berupa Lailatul Qadar, yaitu ini secara garis besar dibagi dua, yaitu baik secara lahiriah maupun batiniah. Lahiriah bisa tampak dalam ucapan, tingkah laku maupun perbuatan. Secara batiniah
dirinya merasa tenang, tentram, dan bahagia. Jadi pada intinya orang tersebut baik secara lahiriah maupun batiniah akan berubah ke arah yang positif. Jadi bisa nampak, terlihat oleh orang lain. Mungkin orang tersebut frekuensi tingkat kualitas beribadah, beramal jadi meningkat gitu ya. Terus pola dan tingkah lakunya selalu bersifat hati-hati, tenang, tentram, dan bahagia. Jadi saat dia beramal, dia tawadu, tidak sombong kepada orang lain, bahkan bisa jadi disembunyikan betul-betul gitu ya. Dalam melaksanakan ibadah juga ya gitu, tidak tergesa-gesa sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi kalau tenang dia akan memperbanyak amalan-amalannya. Kalau waktunya misalnya situasinya sempit, dia tetap akan melakukan dengan tidak tergesa-gesa gitu. Dina waktu ieu pribados bade ngalajengkeun tema Lailatul Qadar dina subtema mengapa orang yang mendapat Lailatul Qadar disebut beruntung. Yang pertama, jelas ini sebuah bonus keberuntungan yang sangat luar biasa, bonus keuntungan yang sangat spektakuler. Bayangkan kalau kita mendapat rahmat Lailatul Qadar, berarti ya itu sesuai dengan ini yang pernah dijelaskan sebelumnya. Kita laksana beribadah 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan ya. Terus doa-doa kita akan dikabulkan, dosa-dosa kita akan diampuni, pahala kita akan dilipat gandakan, pintu langit, pintu surga akan terbuka, dan pintu neraka akan tertutup. Itulah jadi makanya kita sangat beruntung. Tidak semua orang memperoleh kesempatan seperti ini. Menawi carisan ti abdi dicekapkeun sakieu kalian diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina waktu ieu pribados bade ngalajengkeun tema Lailatul Qadar dina subtema orang yang ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin semua berharap kita memperoleh rahmat berupa Lailatul Qadar. Mudah-mudahan setidaknya walaupun Lailatul Qadar tidak dapat atau tidak bisa kita raih, setidaknya ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini maksudnya pribados bade ngadugikeun tanda-tanda orang yang ibadah puasanya diterima. Kriteria-kriteria yang nampak. Jadi
indikatornya baik oleh dirinya maupun orang lain, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Jadi orang tersebut berubah ke arah yang positif, ya. Dirinya, hatinya merasa tenang, tentram, dan bahagia. Jadi sikap dan tingkah laku yang bisa terlihat oleh orang lain, misalnya yang tadinya malas jadi rajin gitu. Sholat ditingkatkan baik kualitas maupun dalam hal beribadah ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Contohnya sering menolong, sering bersedekah, rajin beribadah, yang walaupun sebelumnya juga rajin, tapi setidaknya misalnya dia mempersiapkan diri gitu ya. Misalnya mempersiapkan diri 30 menit sebelum dan sesudah waktunya sholat, berzikir ditambah gitu jumlahnya, kualitasnya juga dalam ketertibannya ditingkatkan. Jadi baik secara lahir maupun batin mengalami perubahan ke arah yang positif jadi ke dalam hal-hal yang sifatnya ibadah dia itu sangat bersemangat, dan dia akan menghindar bahkan meninggalkan ya hal-hal yang negatif. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribados dina waktu ieu bade ngadongikeun tema kembali kepada fitri atau kesucian. Sakumaha kurang parantos dilaksanakan salami kirang langkung sasasi urang ngelaksanakan ibadah puasa, menahan diri dari hal-hal yang berhubungan dosa, cekasar nama parantos di godog dina kawah candra di muka katanya. Yang jelas bulan puasa itu berbeda dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi kalau